ada potongan sampai segini guys, 1.185.000. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, jumpa lagi di channel saya, channel sharing motivasi reality G2G Korea. Di kesempatan kali ini, seperti biasa, saya akan memberikan informasi kepada teman-teman semua, sharing tentang hal-hal yang berkaitan tentang G2G Korea atau tentang kerja di Korea Selatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih gaji yang kita terima setiap setahunnya itu ada potongan pajaknya. Di sini saya akan menceritakan dan menjabarkan secara gamblang biar teman-teman bisa tahu reality di Korea Selatan atau kerja di Korea Selatan. Langsung saja, check it out. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaji yang diterima di pabrik teman yang bekerja di Korea Selatan, di pabrik Sajul. Dimana di sini kita akan menjelaskan tentang realitas kerja di Korea Selatan tentang gajinya, yaitu setiap tahunnya guys itu ada potongan. Nah, ada potongan yang disebut dengan ini Yongmal Jongsan Sodokse. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Yongmal Jongsan Sodokse ya, dan Yongmal Jongson Jibangse, yaitu potongan pajak tahunan. Bahwasanya kalau setiap kita gajian di akhir tahun itu pasti ada potongan pajaknya ya guys ya. Itu karena dihitung bisa karena kita semua yang kita lakukan di Korea Selatan, entah itu pembelian apa, entah itu kita mengirimkan uang ke Indonesia atau itu kita membeli di luar negeri, tentang pembelian tentang uang keluar masuknya di rekening kita itu guys, itu pasti ada pajaknya kalau kerja di Korea Selatan. Lah itu dihitungnya setiap tahunan deh. Lah yang itu namanya Yongmal Jongsan Sodokse. Itu bagaimana? Karena di sini kita akan menjabarkan ya, biar teman-teman nanti tidak kaget ketika bekerja di Korea Selatan. Kok potongannya besar sekali? Kenapa? Nah, ini saya akan jelaskan. Di sini teman saya yang bernama ini ya, yang bernama Rian Dani, itu bekerja di pabrik yang kerjanya itu Yagan Jugan. Tuh lihat ada 8383, terus 8383 itu 8-nya itu jam basicnya ya, kerja normalnya itu 8 jam dan 3-nya itu lemburnya 3 jam. Sedangkan untuk yang tanggal 3 itu hari Sabtu, itu namanya teken atau kerja lembur yang dihitung hari liburnya itu nilainya itu pastinya beda. Tuh lihat. Terus pas yagannya juga ada tambahan 7 jam ya, karena di kerja yagan atau kerja shift malam itu hitungannya lebih besar ya guys ya. Tapi kita langsungkan saja di perhitungan totalnya ya. Di basic salary-nya itu 2.060.740 ini ya guys ya, basic salary. Terus day OT work ya, di kerja juganya 443 totalnya, di kerja malamnya night worknya 310, night OT worknya kerja malam yang tambahan itu 399.330, dan kerja di hari liburnya holiday worknya 118.320, dan holiday OT worknya ini ya 59.160. Jadi total gajinya itu aslinya itu 3.416.800
won guys. Coba lihat ya, 3.416.840 won. Tapi di sini kita bisa lihat ada potongan pajak yang sangat banyak sekali, yaitu income tax, pajak penghasilan 124.770, resident tax, pajak penduduk cuma 12.470. Ini kecil ya guys ya. Di asuransi kesehatannya dibayar 102.620 setiap bulannya. Dan di asuransi pensiun, nah kalau ini sih kupin nyongkomnya itu sih pasti nanti kembali lagi ke kita kalau kita mau ulang ya guys ya. Pas kita habis kontrak itu setiap bulannya diasuransikan, uangnya dikeluarkan atau dibayarkan 137.920. Nah di sini yang paling besar nih, coba lihat. Nah ini Yongmal Jongsan Sodekse, ini adalah pajak akhir tahun ya guys ya, 734.040. Dan Yongmal Jongsan Jibangse ini juga pajak akhir tahun yang apa ya, yang lain-lainnya di akhir tahunnya itu dihitung juga, itu 73.440. Jadi ini kalau di total semuanya ya guys ya, semuanya ini di total semuanya menjadi berapa? Jadi 1.185.260 won. Jadi yang 3 juta ini 416.840 dikurangi 1.185.260 cuma mendapat gaji bersihnya ini guys, 2.231.580 won. Jadi yang tadinya itu gajinya 3.416.840, ada potongan sampai segini guys, 1.185.260. Ngeri ya guys ya, ngeri sekali, ngeri sedap. Jadi teman-teman yang mau kerja di Korea nantinya jangan kaget ketika kita melihat slip gajinya kok potongannya besar sekali di setiap tahunnya itu ya, bisa di bulan 1 atau bulan 2 nya ya guys. Itu memang luar biasa, tapi itu biasanya dipotong setiap tahunan aja ya guys ya. Terus itu intinya Korea juga seperti orang Cina kayak gitu ya guys ya, tidak mau rugi dan maunya untung, jadi pajaknya itu gila-gilaan. Jadi ya yang tadinya kalau dipikir-pikir itu kerja 10 hari itu hangus guys untuk membayar pajak. Kita ya bisa dikatakan sia-sia ya guys ya, kerja 10 hari tapi tidak gajian karena kerja 10 hari untuk bayar pajak ya yang makan siapa? Tentunya orang-orang Korea. Jadi ya kalau kita misalnya mau menggunakan uang di Korea harus bisa memanage pinter-pinternya kita ya guys ya, terutama misalnya mau kirim uang itu bisa ya kumpulin dulu jangan kirim gitu, pasti disitu ada pajaknya. Misalnya kita mau handphone atau yang lainnya lah, itu kalau seperti itu, kalau tidak bisa memanage keuangan, nanti pastinya setiap tahunnya ada potongan pajak yang luar biasa dan tidak kita duga-duga, tidak kita perkirakan. Jadi untuk teman-teman yang ingin kerja di Korea Selatan harus bisa pintar-pintar memanage keuangan, terus bisa memberikan pengertian kepada keluarga yang di rumah tentunya guys ya, biar
biar bisa paham keadaan kita di sini seperti apa. Dan bisa jangan apa ya, setiap bulan mengirimkan uang segitu banyak kayak gitu lah guys, tapi dikumpulin dulu di Korea, terus pas pulang kita bawa pulang kayak gitu ya guys ya. Jadi bisa mengurangi pajak yang akan kita peroleh kayak gitu ya guys ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, semoga bisa memberikan informasi dan memberikan gambaran kepada kita semua agar kita bisa mengelola keuangan kita lebih seefisien mungkin. Terima kasih, bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.